Salam Indonesia, salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kasih. Opung emang engkong tulang nan tulang, bapak tua, bapak udah, inang tua, inang udah, namburu, tulang nan tulang, lai itu juga itu akang, abang, adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan melanjutkan dari tadi pagi sore ini. Saya berkata kepada kita tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan, tetap iman kita bernyala-nyala dalam Tuhan Yesus Kristus. Api Roh Kudus tetap menyala dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Masih dalam episode 6. Saya akan bacakan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu itu. Jangan doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kita bersyukur tetap dalam pemeliharaan Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan. Yang kelima dari bagian seri ini saya mau katakan seal of faith, yaitu perisai iman. Jadi perisai itu digunakan untuk menangkis, ya, kalau ada kata-kata bohong, tidak boleh bohong, ya, firman Allah katakan tidak boleh bohong. Kalau tangan ini mau diajak untuk mukul orang, tidak boleh, karena Tuhan. Jadi tangan kita ini ada di sini perisai, ada di sini pedang yang sekaligus dapat menyangga dengan firman Allah. Yesus ketika dia dicobai dalam perkara roh, jiwa dan tubuh, mengenai tubuhnya dia berkata, setan berkata, kalau engkau memang anak Tuhan, jika engkau anak Tuhan, jadikan batu ini menjadi roti. Itu mengenai emosi dibawa ke Bapa, hubungan baik Allah. Lalu kemudian setan katakan, kalau engkau menjatuhkan diri, maka malaikat-malaikat akan menatang engkau. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allah. Jadi mengenai dia membawa gunung yang sangat tinggi, kalau sekarang Himalaya, ya. Jadi ditunjukkan seluruh kemegahan dunia, seluruh kalau engkau sujud menyembah kepadaku, maka aku akan memberikan ini semua kepadamu. Dan Yesus berkata, jangan hanya kepada Allah lah engkau sujud dan sembah. Jadi perisai ini sekaligus pedang roh ini penting bagi kita, supaya kita bisa menangkis, kita bisa juga sekaligus memberikan tusukan yang tepat dan mematikan bagi setan itu, sehingga dia akan enyah, sama seperti Yesus. Kemudian si iblis itu enyah atau pergi, tetapi dia mencari kesempatan yang baik. Jadi kalau untuk Yesus saja dia cari kesempatan yang baik, apalagi untuk kita. Itu sebabnya saya katakan kemarin, waspadalah, tetaplah berdoa. Nah, jadi kemudian yang kelima, yang keenam ialah dikatakan sword of the spirit, pedang roh. Jadi makanya banyak-banyaklah menghafal firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus, ya. Apa saja yang kau minta dan doa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Nyatakanlah segala hal keinginan dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Banyak-banyaklah menaruh firman itu dalam hidup kita, karena firman itu akan menghidupkan kita. Firman itu juga akan menguatkan iman kita. Firman itu juga akan memberikan kemampuan bagi kita, sehingga kita hidup melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau firman Allah tidak ada dalam hidup kita, ya setan katakan dengan mudah. Sedangkan setan aja tahu firman Allah, dia menghafal firman Allah itu. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, seharusnya firman itu ada di mulut kita. Makanya firman Allah katakan, perkatakan itu firman Allah itu tiap-tiap hari. Makanya kepada orang Israel dikatakan, dimanapun engkau ada, di rumah, di luar sana,
Di mana saja mereka ada untuk menceritakan firman Allah itu kepada anak-anak mereka. Itu sebabnya Yahudi sangat diberkati oleh Tuhan. Karena kemanapun mereka ada, firman yang selalu. Saya kadangkala ya itu sampai pagi itu laptop saya hidup ya. Yang saya dengar itu adalah firman Allah. Jadi sambil saya mempersiapkan khotbah, lalu kemudian saya juga mendengar firman Allah itu, dan ya sepanjang hari juga saya lakukan itu. Jadi berapa banyak waktu kita gunakan untuk menghafal firman Allah. Tentu tidak banyak orang yang mau berlelah-lelah untuk menghafal firman Allah. Tapi saya mau katakan pedang roh itu sangat penting bagi kita untuk menghancurkan strategi setan. Kalau kita nggak tahu, misalnya setan, kita mau usir setan, apa dasar kita bahwa kita akan menjadi pemenang? Kalau nggak tahu, roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi roh Allah itu lebih besar. Segala mantra apapun tidak akan mempan terhadap keturunannya aku. Dalam nama aku mengusir setan-setan. Dalam nama aku. Nggak ada dalam nama Nasima. Dalam namaku itu Yesus Kristus maksud saya ya. Jangan nanti disalah tafsir. Jadi dalam nama Yesus kita mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Jadi jelas. Kita tahu dasarnya ada. Ketika setan berargumentasi, siapa kamu? Aku. Murid Yesus Kristus. Aku. Hamba Yesus Kristus. Jelas. Kita bisa mengatakan itu. Karena kita tahu. Dia yang memerintahkan aku untuk mengusir engkau dalam namanya. Tapi kalau kita tidak punya yang ketiga ini, yaitu hubungan, berdoa. Tadi saya katakan, saya sentuh bahwa Henok itu bergaul karib dengan Tuhan. Begitu luar biasanya dia bergaul karib. Ratusan tahun dia bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga hati Tuhan itu sangat terhenyuh, lalu kemudian dia diangkat hidup-hidup. Wah, luar biasa. Kita kan tahu bahwa kalau dalam bahasa Ibrani itu palal, communicate, itu antara kita dengan Allah, komunikasi kita dengan Allah. Itu kita bisa, apa saja kita di situ bisa komunikasikan. To pray, berdoa. Jadi berdoa kan untuk meminta sesuatu. Kalau kita minta itu, ya kasih. Lalu kemudian, saya tidak akan panjang, intervene. Jadi kalau kita meminta intervene ini, seperti yang sekarang ini, kita minta intervene Tuhan, mengintervene Indonesia dari sakit corona. Itu hanya melalui doa. Jadi kita intervene, ya. Kita minta supaya Tuhan intervene, baik melalui tenaga kedokteran, baik melalui pemerintah, baik melalui caranya sendiri, atau dia berfirman selesai maka selesai. Ya. Jadi dia intervene, kita minta intervene, dan saya sejak corona sampai hari ini tidak berhenti untuk intervene. Intervene bukan saya, tapi Tuhan saya minta untuk intervene dengan situasi, kondisi, keadaan ini. Yang mau suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita sudah merasakan dampak yang begitu luar biasa. Dampak yang sangat luar biasa. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu masih tetap terus memberikan kekuatan, kesehatan, baik bagi keluarga saya, dan semuanya masih dalam tahap kata orang pengusaha-pengusaha besar itu, ya, bertahan saja sudah syukur. Bertahan saja sudah syukur. Bertahan saja sudah syukur. Jadi kita memang melihat dampak yang begitu luar biasa. Dampak corona bagi kehidupan masyarakat, ekonomi masyarakat, begitu luar biasa. Mental hidup masyarakat. Karena ketika mereka mengalami susah, ada banyak nggak siap membunuh, menyakiti, menipu orang. Jadi karena apa? Mereka lupa bahwa ada doa yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Lalu yang terakhir itu judge. Ini saya berikan contoh tentang judge, ya. Di mana Bani Korah itu ya melakukan Bani Korah melakukan apa itu? Pemberontakan terhadap si Imam Harun ya, kepada Musa. Jadi bukan mereka saja yang bisa mempersembahkan, kami juga itu. Akhirnya Musa berkata, oke, kamu datang kepada saya. Nggak mau mereka datang. Kemudian Musa berkata kepada mereka, di dalam satu ini dikatakan,
eh, mana dia? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Jadi itu ya. Jadi itu Anda bisa baca di dalam Bilangan bagaimana Musa saat itu judge di hadapan Tuhan. Dan kemudian di ayat 41, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka, berkatalah Musa kepada Harun, ambillah pembarahan, bubuhkanlah ke dalam dari atas mezbah, dan taruhlah ke depan ukuran, pergilah dengan segera kepada umat ini, dan adakanlah pembarahan perdamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan sudah begitu luar biasa. Jadi kita bisa lihat murka Tuhan itu, kalau Musa itu kan berdoa begini, kalau kematian mereka seperti kematian orang biasa, maka aku ini bukan dipanggil oleh Tuhan. Jadi baru selesai dia berkata-kata, tanah itu mengangkat mulutnya, lalu masuklah mereka ya ke dalam, lalu dikubur kembali. Itu yang mati itu kata firman Allah, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyak, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Itu judge, itu doa judge ya. Jadi kita nggak perlu judge untuk Indonesia ini, nggak perlu ya, nggak perlu. Jadi kalau kita dizolimi, kita diapakan, kita terus nggak mau membalas, itu ada hak kita untuk judge ya. Ya, jadi kalau kita judge di hadapan Tuhan, itu karena sudah jalan terakhir. Misalnya mereka bersinggungan dengan nyawa. Ya, saya sebenarnya tidak ingin mengatakan ini, tapi saya sudah 2 kali judge, dan betul bahwa Tuhan tidak pernah tidak melakukan firman-Nya. Tapi saya tidak sembarangan judge di hadapan Tuhan. Doa judge saya tidak sembarangan. Tapi saya sudah menikmati apa itu namanya doa, kuasa doa judge itu. Dan saya menikmati. Dan saya bukan berarti ketika doa saya dijawab oleh Tuhan dengan judge itu saya bersuka cita, tidak. Tapi saya sujud di hadapan Allah. Itu semua keputusan di tangan Tuhan, bukan keputusan saya. Tetapi ketika kita judge, itu baru saat ini dibutuhkan. Udah judge ya enggak lah ya. Kalau orang sudah fitnah kamu habis-habisan terus dibilangin nggak bisa, kita sudah bilang juga nggak bisa, sampai macam-macam, ya sudah. Jalan tengahnya adalah minta pengadilan Tuhan. Kan apa kata Tuhan? Vengeance is mine, it's not yours. Pembalasan itu milikku, bukan milikmu. Jadi kita serahkan pada Tuhan. Tapi kita diberi hak untuk doa judge di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya saya katakan bahwa di dalam doa itulah kita menerima segala kekuatan Tuhan, menerima hadirat Allah, memberi kuasa Allah. Makanya sering saya katakan, ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, berdoa dengan hati sungguh di hadapan Tuhan, dengan doa kita bisa membuka pintu rahmat Tuhan, dengan doa kita bisa membuka pintu surga, dengan doa kita menikmati keajaiban, dengan doa kita bisa menikmati mujizat, dengan doa. Tetapi berdoalah dengan sungguh-sungguh, karena dengan doa itu kita akan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita juga seperti, kalau kita ya itu di keputusan Tuhan saja. Kalau Henok begitu bergaul erat dengan Tuhan, ya kita sebagai orang percaya memang harus bergaul karib dengan Tuhan. Supaya apa? Ketika kita menghadapi permasalahan, kita bisa terus mendapatkan pertolongan dari Dia, kebaikan dari Dia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa kami tetap kuat, bisa kuat di dalam kuat kuasa Yesus. Itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebisakan kami, tapi bisa kuat karena kami kuat di dalam kekuatan Yesus Kristus, karena ada langkah-langkah kami, ada penurutan kami untuk melakukan perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan ini. Dan terima kasih Tuhan buat semuanya, buat kebaikan Tuhan.
Berkati firman-Mu, berkati kami yang sudah mendengar, dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka, pemerintah kami, Presiden dan Wakil Presiden, para pejabat, para menteri dan pejabat, dan juga kami berdoa Tuhan Yesus bagi gubernur, para gubernur, para wali kota, bupati, camat, lurah, RT RW, semuanya diberkati Tuhan di masa pembatasan. Tuhan, kami berdoa bagi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sekiranya mereka sabar dan menuruti segala apa yang dikatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak malah melawan tatanan yang ada, tetapi sama-sama menjaga demi kebaikan anak bangsa. Ya, bisa kita bayangkan setiap hari kalau sampai 1000 saja meninggal dunia, ini adalah suatu hal yang sangat serius di bangsa ini. Dan itu sebabnya Presiden tidak akan mengambil keputusan, atau para menteri atau mereka semua yang dipercayakan memegang amanah yang melindungi masyarakat Indonesia. Tentu mereka sudah mengambil keputusan yang begitu luar biasa untuk melindungi masyarakatnya. Memang pro dan kontra akan selalu ada, tetapi kami tahu bahwa ini jauh lebih baik untuk menghindarkan setiap orang tertular penyakit mematikan ini. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dan tolong Tuhan lindungi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan yang sampai Pulau Rote. Dan kami mau juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit corona maupun sakit-sakit lainnya. Kalau Anda orangnya, tumpangkan tangan atas kepalamu dan bagian-bagian yang sakit. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang sakit corona, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, ulurkan tanganmu kepada mereka. Jamah mereka, sentuh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau Allah yang menolong mereka, memberkati mereka, sehingga Tuhan, kekuatan Tuhan Yesus ada dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tanganmu mengangkat segala sakit penyakitnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau, sembuhlah engkau, sembuhlah engkau. Sembuhlah engkau dari coronamu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dalam nama Yesus, berfirmanlah Tuhan, lenyapkan corona ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Jangan lagi ada Tuhan, ini permohonan kami kepadamu, jangan lagi ada orang-orang yang korban Tuhan. Sembuhkan. Bagi mereka tenaga medis, kami doakan Tuhan Bapa di surga. Mereka yang, Tuhan Yesus, bergerak sebagai volunteer aparat yang membantu demi kelancaran semuanya ini. Kami berdoa, Tuhan pagari juga mereka. Tentu mereka adalah orang-orang yang rentan, karena mereka adalah orang-orang yang bersentuhan dengan masyarakat luas. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan. Engkau mau menolong mereka, Engkau mau memberkati mereka, Engkau mau Tuhan, Engkau mau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan. Inilah waktunya Tuhan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Khususnya bagi mereka yang bergerak dalam bidang kemanusiaan ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan banyak orang dari antara mereka juga yang meninggal, tulang punggung dari keluarga-keluarga. Harus meninggalkan keluarga mereka yang dikasihi. Oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kemurahan-Mu turunlah. Bagi kami juga berdoa bagi mereka yang ditinggalkan oleh mereka, keluarga-keluarga mereka ditinggalkan. Kuatkan mereka dan buat mereka tetap sabar, kuat dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hanya ini yang bisa kulakukan kepadamu Tuhan. Berterima kasih buat segala kebaikan-Mu. Biarlah mereka Tuhan tetap kuat sehat dalam Engkau Tuhan. Dan bagi mereka yang sakit, mari Engkau ulurkan tangan-Mu bagi mereka juga yang ada di ruang ICU, yang sakit, menderita begitu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, baik mereka yang merasa setan, di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan juga, ulurkan tangan-Mu bagi mereka, menyembuhkan mereka. Jamah Tuhan, jamah. Mungkin di antara mereka ada yang mungkin sudah menyerah. Tuhan, tolonglah mereka.
Sembuhkan mereka Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka Bapa, sembuhkan mereka Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhlah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Tangan Tuhan sudah datang kepadamu menyembuhkan Engkau, mengangkat segala sakit, penyakitmu dan kelemahanmu. Engkau sembuh dari kansermu, dari tumormu, Engkau sembuh dari jantungmu, Engkau sembuh dari ginjalmu, Engkau sembuh dari berbagai-bagai penyakit yang Kau alami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau mau bersedia menjawab doa hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik Tuhan. Bagi Anda yang mengalami permasalahan apapun, jangan ambil jalan pintas. Tapi menyerahlah kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Sebab aku yang melarang engkau, kata Tuhan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih sudah berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Oh haleluya, haleluya. Apakah beban begitu berat? Hanya engkau yang bisa menjawab. Tapi Yesus mengundang engkau untuk datang kepada Dia. Kalau itu engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu dan kita akan berdoa. Bapa di surga, engkau melihat mereka-mereka yang mengangkat tangan kepadamu. Tuhan, Bapa yang baik, dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu atas mereka, kuatkan mereka, topang mereka. Kami tahu selalu ada mujizat bagi mereka, pertolongan bagi mereka. Engkau menyelesaikan masalah mereka, pergumulan hidup mereka, rumah tangga mereka, ekonomi mereka, usaha mereka, bisnis mereka, dalam nama Tuhan. Keluarga mereka, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sehingga mereka tidak perlu memakai jalan-jalan yang tidak engkau ridhoi Tuhan, yang tidak engkau setujui, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Ini hidupku Tuhan. Ini hidupku. Ini hidupku. Mempersembahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Agar Engkau berkemurahan, berbelas kasihan kepada mereka. Menolong mereka Tuhan. Terima kasih Kau mau menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Hatiku persembahkan kepadamu. Intervensi mereka Tuhan. Intervensi untuk kebaikan. Intervensi menyelesaikan masalah mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Hamba juga mau berdoa bagi mereka Tuhan, yang mau mengalami transformasi dengan Tuhan, dengan Tuhan, mau mengalami pembaruan yang dilakukan Tuhan dalam hidup mereka. Lalu Engkau orangnya, taruh tangan-Mu di dada. Lihat mereka Tuhan, yang mau mengalami transformasi Tuhan, sehingga mereka bisa hidup berguna bagi nusa dan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, putuskan setiap rantai dosa. Putuskan Tuhan, bebaskan mereka, merdekakan mereka dengan kebenaran firman-Mu. Saat ini masuklah dalam hati mereka. Baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka kuat cakap.
dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan ini. Yang jelas arah mereka sudah berubah dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat, dari kebencian kepada kasih, dari dendam kepada belas kasihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau yang dapat mengubah sama seperti Engkau mengubah hamba-Mu, mengubah Saulus menjadi Paulus. Terima kasih Tuhan. Ada banyak. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mengalirlah belas kasihan-Mu atas semua orang Tuhan. Mengalirlah rahmat-Mu atas semua orang. Mengalirlah. Mengalirlah kuasa-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu. Mengalirlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau izinkan saya berdoa bagi Anda. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Taruh tanganmu di dada. Tuhan Yesus, lihat mereka yang menaruh tangan di dada yang mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka saat ini. Saya sadar saya orang berdosa. Saya mengakui segala dosa-dosa saya di hadapan Tuhan. Sucikanlah hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Saat ini saya membuka hati untuk Engkau Tuhan. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat. Sehingga aku tetap bisa kuat di dalam kekuatan kuasa Yesus itu. Kuasa itu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya menjadi warga negara surga. Saya menjadi menerima hidup kekal itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya, selamat bagi kita. Dan saran saya tetap rajin untuk mendoa. Saya tetap aktif walaupun mungkin kadang terlambat oleh karena situasi dan kondisi, ya. Tetapi yang jelas biasanya sebelum jam 10, ya kadang-kala sampai, ya, karena ada yang tidak bisa kita, hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Tapi kita akan terus bisa berupaya untuk bisa memberikan kebenaran firman Allah pagi dan sore. Tuhan Yesus memberkati. Dalam John Simon Simanjuntak Official. Jadi kalaupun terlambat Anda bisa membuka John Simon Simanjuntak Official. Dan terima kasih juga bagi Anda yang menonton dan yang sudah men-subscribe-nya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya juga mau berkata kepada kita semua, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan dalam hidupnya, mendengar firman Allah, ya. Lalu kemudian iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Allah, aku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerima apa saja yang kamu doakan, apa saja, ya, kamu sudah menerimanya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kalau malam ini kita mau tidur, jangan lupa baca firman Allah, berdoa, dan kemudian juga jangan lupa menyembah Tuhan. Dan kalau Anda tidak bisa tidur itu karunia Tuhan, datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memberikan tidur yang nyenyak padamu. Tuhan Yesus memberkati, dan kalau tidak perlu jangan keluar, ya.
Firman Tuhan malam ini saya mengucapkan selamat malam, biar api Roh Kudus tetap menyertai kita, api kesuciannya tetap menyertai kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya.